I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, di sini saya akan mengangkat tema atau membahas mengenai bahayanya miras oplosan yang masih saja diremehkan. Membahas mengenai miras itu sendiri, pastilah kita tahu miras jenis apapun yang sifatnya memabukkan itu tidak baik untuk kesehatan. Di negara maju maupun di negara berkembang pun yang namanya miras selalu kita jumpai. Dan pastilah itu membuat beberapa orang, bahkan mayoritas orang yang tidak menyukainya itu merasa tidak nyaman keberadaan daripada miras-miras tersebut karena dapat merugikan masyarakat-masyarakat yang tidak mengetahui, khususnya ketika mereka mabuk. Itu mereka selalu mabuk di tempat yang tidak pantas untuk mabuk, atau mungkin bisa saja itu dilihat oleh anak-anak kecil yang seharusnya mereka belum mengetahui akan hal itu. Dan sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh akan hak asasi manusia, pastilah tiap-tiap orang memiliki kewajiban untuk hidup dengan layak di lingkungan yang nyaman. Baik, di sini saya akan membahas mengenai miras oplosan, yakni DPR RI telah mulai membahas mengenai RUU atau rancangan undang-undang yang bertujuan melarang produksi atau distribusi dan konsumsi minuman beralkohol dengan kandungan 1% hingga 55% kadar alkohol. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai macam untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol tersebut. Bahkan bea cukai pun sudah ditetapkan untuk meningkatkan harga penjualan dari mulai bir, anggur fermentasi atau wine dan lain sebagainya. Akibat mahalnya dan sulitnya mendapatkan miras-miras tersebut, maka dari itu kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu sendiri memutar otak bagaimana mereka bisa mabuk tapi dengan harga yang murah. Itu tadi, karena mahalnya miras-miras, jadi mereka punya pemikiran untuk bagaimana bisa membuat miras oplosan. Padahal perlu diketahui miras saja itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi miras oplosan yang bahan-bahannya pun diracik sendiri. Saya sempat pada saat itu menonton berita, ada kurang lebih 82 orang korban tewas akibat mengkonsumsi miras oplosan tersebut. Di antaranya itu, kalau tidak salah pada saat itu 45 korban itu dari Jawa Barat dan 31 korban dari Jakarta. Tak hanya itu, pada saat itu saya juga membaca bahwasanya ada puluhan orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat daripada menegak atau minum miras oplosan tersebut. Dari situ saja harusnya lebih menjadikan kita pelajaran, harusnya membuat efek jerah. Tapi itu, walaupun beritanya sudah seperti itu, sudah ditayangkan seperti itu, belum juga membuat efek jerah terhadap mereka. Dan perlu diketahui, racikan-racikan pada miras oplosan ataupun miras itu sangat berbeda. Kenapa? Kendati demikian, kalau miras biasa itu racikannya khusus dan orang yang mengerti. Tapi kalau miras oplosan itu diracik dengan sepengetahuan saja. Racikan yang ada di dalam miras oplosan itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Kenapa? Ada beberapa yang sudah saya baca mengenai racikan-racikan atau bahan-bahan yang ada di dalamnya. Pada saat itu saya membaca ada metanol. Perlu diketahui bahwasanya metanol itu adalah pelarut cat atau cairan pembersih, tapi malah dicampurkan untuk minuman. Lalu ada aseton. Aseton itu sendiri kan pelarut cat juga atau pelarut plastik, lem dan lain sebagainya. Tapi kenapa malah dikonsumsi untuk tubuh? Lalu ada lotion anti nyamuk, lalu ada ginseng, lalu ada minuman berenergi yang itu memiliki kadar yang cukup lebih besar daripada yang harusnya dikonsumsi. Perlu juga diketahui di situ ada lotion anti nyamuk.
Padahal lotion anti nyamuk sendiri itu kan untuk kulit, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan. Dan ada penjelasan besar di situ bahwasanya lotion itu sendiri untuk kulit. Kenapa di situ malah dicampurkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan? Dari situ saja kita sudah mengetahui bahwasanya hal-hal seperti itu tidak baik untuk dikonsumsi, tidak boleh. Karena bukan hanya sakit, bukan hanya masuk rumah sakit, tapi nyawa taruhannya. Untuk apa kita hanya menikmatinya beberapa saat, tapi kita akan sengsara seumur hidup, atau sengsara kita sampai kematian. Sayang. Pesan saya adalah sayangi diri Anda, karena Anda adalah harapan orang tua dan keluarga Anda. Itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam perkataan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.